Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara yang terkasih, jika orang telah ditebus oleh darah Kristus dan telah memperoleh kebenaran, tetapi dengan sengaja terus berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu kecuali ia bertobat lagi dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa-dosa itu. Juga kalau ia tetap sengaja melakukan dan bergaul dengan dosa itu, jangan harap dia dapat diampuni. Ayat 27 dari Ibrani pasal 10, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Firman Allah tadi menegaskan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Apa yang dimaksud darah perjanjian yang menguduskan? Ialah darah Kristus yang ditumpahkan bagi manusia untuk pengampunan dosa, seperti Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku, ketika kita menerima Yesus dalam hidup dan percaya dengan iman bahwa Dia telah menebus dosa-dosa kita, maka oleh kematiannya di atas kayu salib itu, kita dimerdekakan dari dosa dan dikuduskan olehnya. Tetapi apabila kita menyia-nyiakan pengorbanannya dengan sengaja terus berbuat dosa, kita telah menghina roh kasih karunia dan menginjak-injak anak Allah, Yesus Kristus. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang yang menginjak-injak anak Allah. Roma 6 ayat 12 dan 13, maka hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Karena itu ingatlah, hargai karya penebusan Kristus dengan hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus
yang melayakkan kami menjadi bagian orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami bermain-main dengan dosa, baik itu dosa pikiran, perkataan, terlebih lagi perbuatan kami. Hari ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan dan penyucian dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ampuni kami, dan biar saat ini kami mengambil komitmen untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, hari ini biar kami mengambil komitmen untuk menghargai pengorbanan dan penebusan Kristus Yesus bagi kami. Dan karena itu Tuhan Yesus, biar kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kami, atas apapun rancangan-rancangan kami, karena kami tahu semua yang berasal dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena kemurahan-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi plus 60 17 7923 798. Sekali lagi plus 60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.